Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saudara-saudara semua yang selalu sehat, berkelimpahan rezeki dan selalu dikasihi. Pada video ini, saya akan membahas mengenai penyakit yang sering muncul pada kaum hawa dan berbagi informasi seputar penyakit tersebut serta metode terapi mandiri penyembuhannya. Penyakit tersebut adalah miom dan kista. Oleh karena itu, sahabat, silakan saksikan video ini sampai selesai supaya Anda betul-betul memahami cara terapinya. Penyakit miom dan kista ini adalah jenis penyakit yang berbeda tapi sama. Hampir sama tapi berbeda. Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi sahabat kaum wanita untuk mengenali dan paham akan ciri serta gejala dari miom dan kista. Miom adalah tumor jinak yang hanya bisa tumbuh di rahim atau dinding rahim. Sedangkan kista adalah kantong berisi cairan yang bisa tumbuh di bagian tubuh manapun. Jika pada rahim disebut kista ovarium. Jika ditinjau dari sisi medis, penyebab pasti timbulnya miom dan kista masih menjadi tanda tanya. Namun, ada beberapa faktor yang bisa memicu pertumbuhannya. Antara lain, yang pertama adalah faktor hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron yang diproduksi di dalam ovarium bisa memicu pertumbuhan miom. Yang kedua adalah faktor genetik. Jika nenek, ibu, atau saudara kandung Anda pernah memiliki miom, Anda juga berpotensi memiliki miom. Dan yang ketiga adalah faktor usia menstruasi pertama yang terlalu dini, di mana penelitian menunjukkan wanita yang mengalami menstruasi pertama di bawah usia 10 tahun memiliki risiko terkena miom lebih tinggi. Sementara itu, jika ditinjau dari sisi psikoterapi, miom dan kista ini sebagian besar disebabkan oleh perasaan jengkel yang terpendam terhadap seseorang, biasanya terhadap suami atau orang tua. Wanita yang memiliki miom mengalami kondisi siklus menstruasi yang tidak teratur dan mengalami pendarahan menjadi lebih banyak serta masa menstruasi lebih panjang. Jika kamu merasakan sakit yang berlebihan ketika menstruasi dan darah yang dikeluarkan berwarna hitam pekat, perut kram, nyeri panggul saat menstruasi, serta sering buang air kecil, hal itu bisa menandakan adanya penyakit miom. Pertumbuhan miom kadang tidak terdeteksi karena tidak menimbulkan gejala, apalagi jika ukurannya masih kecil atau jumlahnya masih sedikit. Miom biasanya terdeteksi secara tidak sengaja, misalnya saat sedang menjalani pemeriksaan USG rahim. Sama seperti miom, kista juga sering tidak menimbulkan gejala sama sekali. Gejala itu baru muncul saat kista membesar dan menyebabkan perut membesar, kembung, mual, muntah, sakit saat berhubungan intim, payudara nyeri, sakit di punggung belakang, dan paha. Jika kondisinya semakin parah, dapat disertai dengan demam, lemas, serta nyeri panggul yang sangat mengganggu. Penyakit ini memang tergolong tumor jinak, tetapi harus segera dilakukan pengobatan. Karena jika dibiarkan dan semakin membesar, maka bisa mengakibatkan gangguan yang serius, seperti gangguan pada kehamilan, keguguran, sampai pada kemandulan. Pengobatan miom dan kista dengan cara medis biasanya dilakukan dengan pemberian obat-obatan sampai kepada tindakan operasi dan pengangkatan rahim. Akan tetapi,
Myom dan kista dapat juga disembuhkan dengan cara terapi dan herbal. Ini lebih aman dan tanpa operasi, apalagi sampai pengangkatan rahim. Jadi, wanita yang mengidap penyakit myom dan kista ini masih memungkinkan untuk hamil dan memiliki anak. Baiklah sahabat, autosehat terapi. Berikut ini adalah terapi mandiri untuk mengobati myom dan kista yang dapat Anda lakukan sendiri di rumah. Jika benar-benar ingin sembuh, maka lakukan dengan keseriusan, kesungguhan, dan teratur sampai myom dan kistanya hilang dan sembuh total. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama harus Anda lakukan adalah mengizinkan diri Anda sendiri untuk sembuh dari myom dan kista dengan bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta maaf dan memaafkan, serta jangan lupa bersyukur dan ikhlaslah. Kemudian, silahkan Anda duduk rileks, lalu ucapkan, "Ya Allah, aku bertobat dan memohon ampunan-Mu. Aku minta maaf kepada semua orang, dan aku sudah memaafkan semua orang. Aku ikhlas, aku ridho, dan aku bersyukur atas diriku." Ucapkan sebanyak 3 kali dengan kesungguhan, keikhlasan, dan kepasrahan. Setelah itu, silakan minum minuman herbal yang sudah disiapkan. Lakukan terapi ini 2 kali sehari pada malam hari sebelum tidur dan pagi hari sebelum sarapan. Minuman herbal yang bisa Anda siapkan adalah rebusan jahe merah, daun sirsak, daun sambiloto, dan madu. Cara menyiapkan herbalnya sebagai berikut. Siapkan 2 ruas jahe merah diiris kecil-kecil atau digeprek. Kemudian rebus dengan 3 gelas air sampai tersisa 1 gelas. Lalu tuang ke dalam gelas yang ada tutupnya. Siapkan 3 lembar daun sirsak dan 5 lembar daun sambiloto, juga diiris-iris dan masukkan ke dalam rebusan jahe merah tadi. Tambahkan madu secukupnya, lalu diaduk dan ditutup, kemudian didiamkan sampai hangat. Setelah hangat, herbal siap untuk diminum. Seperti kita ketahui, bahwa jahe merah ini adalah jenis tanaman jahe yang diyakini dapat digunakan sebagai obat untuk waktu yang lama. Jahe merah memiliki rasa khas yang lebih pedas dari jahe putih. Di India dan Cina, jahe merah digunakan sebagai bahan obat karena mengandung bahan fitokimia yang dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Beberapa ahli telah menyelidiki efek kimia dari jahe terhadap kanker serviks, myom, kista ovarium, dan lain-lain. Jahe dapat secara efektif dan selektif membunuh sel kanker rahim yang resisten terhadap pengobatan standar. Dari penelitian ini, jahe dapat membunuh sel kanker dengan 2 mekanisme, yaitu apoptosis dan otofagi. Apoptosis seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya adalah bunuh diri terprogram yang dilakukan oleh sel kanker itu sendiri. Sementara itu, autofagi adalah proses penghancuran komponen sel oleh organel dalam sel yang disebut lisosom. Kemudian daun sirsak. Daun sirsak juga sudah sangat populer karena penelitian mulai menunjukkan bahwa ia dapat memerangi penyakit-penyakit super ganas seperti kanker. Daun sirsak sangat banyak manfaatnya,
terutama untuk kesehatan tubuh manusia yang secara tak terduga dapat mengobati beberapa penyakit berbahaya. Kantong asam dapat menghambat sel kanker dan menyembuhkan kanker lebih cepat dan lebih efektif daripada kemoterapi yang memiliki beberapa efek sampingan, selain biaya yang sangat mahal tentunya. Bahkan, penelitian telah menunjukkan bahwa daun sirsa memiliki bahan aktif yang 10.000 kali lebih kuat daripada kemoterapi dalam perang melawan sel kanker. Sedangkan daun sambiloto juga sangat banyak manfaatnya. Dari percobaan yang dilakukan secara in vitro terhadap sel kanker, terbukti bahwa senyawa andrograpolide bekerja menghambat sel tumor dan kanker yang timbul di rahim seperti penyakit miom. Kemampuan anti kanker yang dimiliki sambiloto terungkap dalam percobaan tersebut, di mana sambiloto terbukti melawan sel kanker, squamosa, dan juga sel-sel limfosit yang sudah terkena leukemia. Penelitian lain yang dilakukan di Jepang juga melaporkan bahwa tanaman sambiloto dapat menghentikan aktivitas sel kanker lambung. Kemudian, pada penelitian yang lain, sambiloto juga terbukti dapat menghambat pertumbuhan tumor. Hasil penelitian lain juga menyebutkan bahwa ekstrak sambiloto dapat menghambat tumbuh kembangnya sel kanker payudara, sehingga sangat tepat jika digunakan sebagai obat penyakit yang menjadi momok bagi kaum perempuan itu. Iya, sambiloto memiliki kemampuan dalam menghambat proses sintesis DNA sel kanker. Selain herbal di atas, Anda juga bisa mengkonsumsi ramuan jahe merah dan kayu manis. Terserah Anda, bahan dan cara yang mana lebih mudah Anda lakukan. Adapun cara membuatnya adalah 2 ruas jahe merah diiris kecil-kecil dan 3 buah kulit kayu manis dimasukkan ke dalam gelas yang ada tutupnya. Kemudian tuangkan air minum yang tidak panas dan tidak dingin, yaitu air minum biasa. Lalu, tambahkan 2-3 sendok makan madu dan tutup gelas tersebut, lalu diamkan selama 12 jam. Jika akan diminum jam 6 pagi, maka Anda siapkan herbalnya jam 6 sore. Dan jika akan diminum pada jam 10 malam sebelum tidur, maka Anda siapkan herbalnya jam 10 pagi. Lakukan 2 kali sehari sama seperti di atas. Sahabat, demikianlah terapi mandiri untuk penyakit miom dan kista. Lakukanlah dengan teratur, yakin dan bersungguh-sungguh. Mintalah kesembuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, dalam waktu tidak terlalu lama, penyakit miom ataupun kista akan sembuh sempurna tak bersisa. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan berbagilah kepada sesama. Silahkan komen untuk pertanyaan-pertanyaan dan testimoninya jika sudah sembuh di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.